Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan oleh Wulan Septianingsih, saya sendiri, dan rekan saya Suseno Hadi. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang makalah kami yang berjudul Diskursus Orientalis dan Hadis Nabi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu definisi Orientalisme. Orientalis merupakan serapan dari bahasa Perancis dari kata Orient yang memiliki arti timur. Dr. Afaf Sabrah berpendapat bahwa Orientalis adalah istilah yang sangat luas dan meliputi semua kelompok-kelompok yang melakukan studi ketimuran, baik ilmu pengetahuan, seni, sastra, agama, dan sejarah. Timur yang dimaksud meliputi bangsa-bangsa di timur seperti Turki dan sekitarnya, India, Cina, Jepang, Korea, serta kawasan Timur Tengah hingga Afrika Utara. Orientalis adalah kata nama pelaku yang menunjukkan seseorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan timur, sedangkan pengertian dari orientalisme menunjukkan arti tentang suatu paham. Jadi, Orientalisme adalah suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur serta lingkungannya. Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan seseorang itu orientalis atau bukan, terletak pada cara berpikirnya dalam mengkaji dunia timur, bukan terletak pada aspek geografis pengkaji atau kajiannya semata. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa orientalis adalah orang yang mengkaji dunia timur berdasarkan logika ontologis atau kajian filsafat dan epistemologis atau teori pengetahuan barat. Tidak masalah ia orang barat atau bukan, muslim atau non-muslim, pada awal pertumbuhannya kajian orientalis terhadap Islam bersifat umum. Namun, dalam perkembangannya, kajian itu mengalami spesifikasi sehingga lahir berbagai kajian tentang Islam seperti Al-Quran, hadis, hukum, sejarah, dan sebagainya. Baiklah, yang kedua adalah sejarah orientalisme. Secara historis, kontak antara timur dan barat sudah terjadi sejak ribuan tahun silam. Sekitar tahun 600 sampai 330 sebelum Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara Yunani dan dinasti Achaemenid dari Persia sejak masa pemerintahan Cyrus the Great. Penyebab langsung munculnya orientalis atau ahli ketimuran adalah adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan barat tentang ketimuran baik berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik, lingkungan, maupun agama di timur Asia termasuk Islam. Asal-muasal munculnya orientalis, adanya kepentingan bangsa barat untuk menginterpretasi teks-teks keagamaan mereka. Sebab itulah mereka mempelajari bahasa Arab. Disinilah munculnya orientalis. John L. Esposito berpendapat bahwa munculnya orientalis di kalangan barat adalah adanya kajian-kajian atau studi ketimuran baik berupa adat istiadat, sejarah, etnologi, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang barat. Namun, tujuan munculnya orientalis tidak dijelaskan oleh John tersebut. Namun demikian, dapat kita duga bahwa motivasi orientalis tersebut mengkaji timur termasuk Islam adalah motivasi agama, ekonomi, politik, dan terakhir adalah motivasi ilmiah. Adanya motivasi agama tersebut, maka kita akan merasa sanksi terhadap mereka mengenai keobjektifan, sehingga menurut kita untuk tetap bersifat kritis, selektif, dan waspada. Baiklah, yang ketiga yaitu tujuan atau motif orientalis. Orientalis di sini mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, memurtadkan kaum muslim dari agamanya sendiri. Yang kedua, melemahkan rohani umat Islam dan menciptakan perasaan selalu kekurangan dalam jiwanya. Yang ketiga, mendistorsi agama Islam dengan cara menutup-nutupi kebenaran dan kebaikan ajarannya. Yang keempat, mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara-negara Islam. Dan yang terakhir, memisahkan kaum muslim dari akar-akar kebudayaan Islam mereka dengan cara memutarbalikkan pokok-pokok ajarannya dan mencabutnya dari sumber-sumbernya. Yang terakhir adalah
Karakter kajian-kajian orientalis. Dalam kajian orientalisme mempunyai karakter khusus yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman orientalisme itu sendiri. Adapun karakteristiknya adalah yang pertama, orientalisme adalah suatu kajian yang mempunyai ikatan yang sangat erat hubungannya dengan kolonial Barat. Semua negara Barat yang penjajah mempunyai organisasi orientalisme. Yang kedua, orientalisme merupakan gerakan yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan gerakan kristenisasi. Yang ketiga, orientalisme merupakan kajian gabungan yang kuat antara gerakan kolonialisme dan kristenisasi, yang validitas ilmiah dan objektivitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak, khususnya dalam mengutarakan kajian tentang Islam. Dr. Mustafa Al-Sibai telah memetakan watak orientalis secara global. Di antaranya, yang pertama, buruk sangka dan salah paham terhadap maksud, tujuan, dan problematika Islam. Yang kedua, buruk sangka terhadap masyarakat, pemuda, ulama, dan tokoh-tokoh Islam. Yang ketiga, mendeskripsikan masyarakat Islam pada beberapa abad yang silam, khususnya periode pertama Islam sebagai masyarakat yang bebas, di mana para pembesar dan pemimpinnya suka membunuh egoisme kaum lemah. Yang keempat, minimnya pengetahuan orientalis tentang realitas citra masyarakat Islam. Dan yang terakhir, menjadikan teks berdasarkan rasio dan kepentingan-kepentingan mereka untuk mewujudkan impian-impian material mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Ulan Septianingsih dan rekan saya Suseno Hadi memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.